Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Fiana dari program studi ilmu komunikasi. Sebelumnya mohon izin untuk menjawab tugas logika yang diberikan terkait pertanyaan nomor 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Baik, term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk pada konsep, objek, atau gagasan tertentu. Dalam logika dan filsafat, term digunakan sebagai unit dasar untuk membangun proposisi dari argumen. Term dapat dipahami dari pengertian sebuah kata yang terdiri dari konotasi dan denotasi. Konotasi sendiri menjelaskan tentang isi pengertian atau dapat dikatakan sebuah definisi, dan sedangkan denotasi sendiri menjelaskan luas pengertian atau dapat dikatakan menjadi suatu himpunan dari kata tersebut. Hubungan konotasi dan denotasi terbentuk berbalik. Jika yang satunya bertambah, maka yang lain akan berkurang. Dan 3 term yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama, term konkret, di mana term konkret adalah istilah yang merujuk pada objek atau entitas yang dapat diindra atau dipahami secara langsung. Contohnya, buku. Buku adalah objek fisik yang dimana dapat kita lihat dan kita sentuh atau raba secara langsung. Dan yang kedua adalah term abstrak. Term abstrak adalah istilah yang merujuk pada konsep atau gagasan yang tidak dapat diindra secara langsung. Contohnya, kita merasa bahagia setelah mendengar kabar baik dari keluarga, teman, atau saudara yang kita punya. Kita tidak dapat melihat atau mengukur kebahagiaan tersebut secara langsung, akan tetapi kita dapat merasakannya, ikut merasakannya secara subjektif. Maka dari itu kebahagiaan termasuk term abstrak yang dimana tidak dapat diindra secara langsung. Dan yang ketiga adalah term universal. Term universal ini digunakan dalam berbagai bidang seperti filsafat, logika, ilmu pengetahuan, guna untuk menggambarkan konsep atau gagasan yang umum dan dapat diterapkan pada banyak hal. Contoh term ini adalah tanaman. Semua tanaman memiliki akar. Bunga mawar adalah tanaman, maka tanaman bunga mawar memiliki akar. Maka dari itu, dalam logika dan filsafat, dengan memahami jenis-jenis term ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami konsep serta argumen yang lebih baik. Baik, pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana terhindar dari logical fallacy. Baik, sesat pikir sendiri adalah kesalahan dalam proses berpikir atau penalaran yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak akurat. Sesat pikir dapat terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama, kesalahan dalam struktur logika. Dan yang kedua, penggunaan kata-kata yang tidak tepat. Yang ketiga, asumsi yang tidak berdasar. Yang keempat, pengabaian informasi yang relevan. Yang kelima, emosi atau bias yang mempengaruhi dalam penalaran. Sesat pikir sendiri dapat membuat argumen menjadi tidak meyakinkan, tidak logis, atau bahkan dapat menyesatkan. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengenali dan memahami jenis-jenis sesat pikir agar dapat berpikir secara kritis dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dari para ahli sendiri mengembangkan sesat pikir sendiri menjadi 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal sendiri disebabkan oleh kekeliruan penalaran terhadap bentuk atau makna. Contohnya, semua orang yang memakai baju hitam adalah orang yang sedih. Contohnya, teman saya memakai baju hitam, maka teman saya pasti sedih. Dalam contoh tersebut, struktur logika yang digunakan salah karena kesimpulan tersebut dapat ditarik dari premis-premis yang berkaitan. Karena pada dasarnya orang yang memakai baju hitam belum tentu mereka sedang bersedih. Yang
kedua adalah sesat pikir verbal. Sesat pikir ini disebabkan oleh kekeliruan penalaran terhadap kata-katanya atau pertalian dengan penggunaan yang salah atau pemakna gandaan kata. Contohnya, Anda bisa membuktikan bahwa saya ini tidak pernah melakukan kesalahan, maka saya pasti tidak pernah melakukan kesalahan. Dalam contoh ini, kesalahan terjadi karena pergeseran beban pembuktian, yaitu di mana mengharuskan orang lain untuk membuktikan bahwa seorang melakukan kesalahan, bukan membuktikan bahwa tidak melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah sesat pikir material. Sesat pikir material disebabkan oleh kekeliruan penalaran terhadap isinya. Contohnya, semua produk yang mahal pasti berkualitas tinggi. Maka jika ingin membeli produk yang berkualitas tinggi, kita harus membeli produk yang mahal. Dari contoh tersebut terjadi kesalahan asumsi bahwa harga adalah satu-satunya faktor yang mungkin menentukan kualitas produk. Padahal ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas dalam produk. Untuk terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir, kita dapat melakukan berbagai hal ya. Salah satunya adalah satu, berpikir kritis, artinya selalu evaluasi argumen dan bukti yang disajikan. Dan yang kedua, cari bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung argumen. Dan yang ketiga adalah hindari emosi. Jangan biarkan emosi mempengaruhi penilaian kita dalam memberikan argumen. Dan yang keempat adalah pertimbangkan banyak perspektif. Artinya pertimbangkan berbagai sudut pandang dan argumen yang diberikan. Yang kelima adalah jangan membuat asumsi. Artinya jangan membuat asumsi yang tidak didukung oleh adanya bukti. Maka dari itu, dengan berpikir kritis dan menggunakan logika yang baik, diharapkan kita dapat menghindari logical fallacy atau sesat pikir dan membuat argumen yang lebih baik, kuat, dan meyakinkan. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu jawabannya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.